Mai, yakin di gedungnya? Iya. Intan, di mana kamu, Nak? Tante udah sampai di sini. Kamu di mana? Beneran kan, Mai? Bener kok, ini gedung Pratama yang tadi kita diarahin itu. Cuma aku nggak tahu di mananya. Mengapa kau tak mengerti? Dari Bu Rina. Ini kalau aku nggak angkat teleponnya, ntar dia curiga nih sama aku. Kamu tunggu di sini, ya. Jangan kemana-mana. Ngerti? Kasihan nenek-nenek itu, dia pasti keberatan buat tasnya. Sri, kemana sih teleponnya nggak diangkat-angkat? Iya, Bu. Kamu kemana aja sih? Teleponnya nggak diangkat-angkat? Maaf, Bu. Tadi handphoneku silent. Nggak kedengeran. Apa kamu sudah di gedung Pratama? Iya, Bu. Udah. Saya udah sampai. Bagus, sebentar lagi aku nyampe. Iya, Bu. Iya. Duh, bahaya nih. Maya kemana lagi? Ntar kalau keburuan si ibu yang dateng, rapi deh. Kemana sih itu si Maya? Mirza, stop! Cepet-cepet kita stop dulu nih. Ada yang kirimin aku pesan. Anjir, Mai. Kamu lihat, kalian hanya punya waktu 10 menit untuk sampai gedung Pratama. Atau nyawa Intan dalam bahaya. Mirza, kita cuma punya waktu 10 menit untuk sampai gedung Pratama. Aku nggak mau sampai terjadi apa-apa sama Intan. Pokoknya kita harus segera ke sana sekarang juga, cepetan. Aku nggak akan biarin anakku dalam bahaya. Aku nggak akan biarin dia celaka. Kemana si Intan? Aduh. Bu, maaf, Bu. Ibu ada ngeliat gak anak kecil gemuk rambutnya panjang? Saya nggak lihat, Bu. Nggak lihat ya? Makasih ya, Mbak. Aduh, kemana sih Intan? Kacau nih kalau sampai Bu Rina datang lebih dulu dari Maya. Bahaya deh. Saya nggak akan dapat lagi kepercayaan, udah. Pak. Maaf, Pak. Bapak ada ngelihat gak Pak anak kecil, badannya agak berisi, rambut panjang, kulitnya putih? Maaf Ibu, saya nggak lihat. Nggak ngeliat ya Pak? Makasih ya Pak. Mana sih Intan? Aduh. Bu, Ibu cari anak kecil ya? Bapak lihat? Tadi saya sih lihat dia jalan ke sana, Bu. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Nenek nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Nak. Biar aku bantuin angkat barangnya ya, Nek. Iya. Makasih banyak ya, Nak ya. Oh, kamu udah baik banget bantuin nenek. Nama kamu siapa, Nak? Nama aku Intan. Mulia sekali hatimu, Nak. Mama bilang aku tuh harus selalu nolongin orang, apalagi di bulan Ramadan. Kata Ustazah, ini tuh bulan suci, bulan penuh kebaikan. Ibu kamu pasti orang yang baik. Dia pasti sangat bahagia punya anak baik seperti kamu. Mama sedang apa ya? Aku kangen. Ini angkotnya udah datang, Nak. Nenek pergi dulu ya. Kamu hati-hati ya. Ya, Nek. Nek, ini barang-barangnya. Makasih banyak ya. Di mana anak itu?
Gimana kalau dia sudah lebih dulu ditemuin sama Rina? Itu dia. Apa aku ikut neneknya aja ya? Terus aku cari jalan pulang buat ketemu mama. Di sini kamu rupanya ya. Saya mencari kamu kemana-mana. Saya udah bilang kamu harus tunggu di sana. Maafin aku, Bu. Tolong jangan marahi anak itu ya. Anak itu baik banget kok. Udah bantu nenek bawa barang-barang ini. Iya Bu, saya cuma khawatir. Ya sudah, Intan, nenek pergi dulu ya. Kamu baik-baik ya nak ya. Hati-hati ya, Nenek. Ya, makasih. Udah, waktu kita udah nggak ada. Sri di mana sih? Disuruh tunggu di sini kok nggak ada. Dasar pembantu bikin repot aja. Telepon aja deh. Nah, itu dia. Mai, yakin ini gedungnya? Iya. Intan, di mana kamu, Nak? Tante udah sampai di sini. Kamu di mana? Beneran kan, Mai? Bener kok, ini gedung Pratama yang tadi kita diarahin itu. Cuma aku nggak tahu di mananya. Maya, di mana kamu? Kamu harus cepat sampai di sini buat nyelamatin Intan. Burina, gawat. Aduh, Maya di mana sih? Coba lihat. Siapa yang datang nyelamatin kamu? Oma Tiara. Ya kan? Good job, Sri. Cepat pergi dari sini sebelum ada yang lihat kamu. Ayo. Ini bagaimana ini? Aku nggak bisa ninggalin Intan bersama Burina. Bahaya. Ayo kita pergi. Semoga Maya segera tiba di sini. Jangan sampai terjadi apa-apa pada anak itu. Udah, kita cari aja. Ayo, ayo, Mai. Tapi lu bener kan ini gedungnya, Mai? Iya, si penelpon itu tadi bilang ke aku. Kita harus sampai ke gedung Pratama dan diarahin ke sini. Ini nomor yang tadi telepon aku. Mirza, aku harus gimana? Ya udah angkat. Halo, anak itu ada dalam gedung ini. Hidupnya dalam bahaya. Cari cepat. Siapa kamu? Mau apa kamu? Kamu kemana, Intan? Cepat cari anak itu. Halo? Halo? Mai, dia bilang apa, Mai? Intan dalam bahaya. Kita harus cepat-cepat temuin Intan. Aku nggak akan biarin Intan anakku celaka. Aku harus bisa nolong dia. Ya Allah. Tolonglah lindungi Intan. Jangan sampai dia terkena mara bahaya. Ya Allah. Ayo, Mai. Mai, ayo. Oma, Apa? kita mau ngapain, Oma?
kenapa Oma bawa aku ke dalam sini? Udah, kamu diam aja. Kamu nggak bakal bisa kabur. Ini tempat apa ya? Oma baik-baik aja kan, Oma? Oma ada di mana sekarang? Oma, apa aku boleh pulang? Mama pasti khawatir sama aku, Oma. Aku juga pengen tahu keadaan Mama sekarang. Kamu diam aja. Ikuti aja apa yang saya katakan. Ya? Kamu akan pergi selamanya. Karena kamu sudah membangunkan macan tidur. Ayo. Istirahat kamu ya. Iya, Pak. Kamu mau tidur kan? Mau Mama dongengin nggak? Gimana kalau misalkan Tante bacain dongeng buat kamu? Tiara cantik. Anggap aja Tante ini Mama kamu. Nggak apa-apa. Beneran, Tante? Iya. Aku mau banget, Tante. Ayo. Yang mana? Yang ini? Oh, iya, Tante. Aku boleh kan, Tante, rekam di HP? Biar aku bisa dengerin lagi sebelum aku tidur, Tante. Iya, sayang, boleh. Bentar ya, Tante. Beruang dan ikan. Di sebuah kolam besar, tinggallah 3 ekor ikan di antara ikan-ikan lainnya. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Walau begitu, mereka bertiga merupakan sahabat karib. Suatu hari, 2 ekor beruang melintasi di tepi kolam itu. Wah, di sini banyak sekali ikan-ikan segar dan montok. Bagaimana jika besok kita kesini lagi untuk menangkap mereka sebagai santapan? Ujar salah satu beruang tersebut. Nay, kamu istirahat juga, Gi. Kamu masih capek kan? Tiara biar aku yang jagain, ya? Tiara, Mama sayang banget sama kamu, sayang. Mama juga sayang sama adik kamu, Intan. Kalian berdua adalah harta paling berharga buat Mama. Nay? Maya mana ya? Maya belum pulang sih. Aduh, perasaan aku kenapa jadi nggak enak. Intan mana ya? Gak dijawab lagi. Itu kan bukunya Intan. Catatan Ramadan Intan. Ma, kok pintunya malah dikunci? Enggak, pokoknya kamu nggak boleh keluar dari rumah ini ya. Kamu harus di rumah. Tapi Ma, aku pengen sholat tarawih, Ma. Enggak, aku bilang enggak ya. Kamu harus dengerin Mama. Mama tuh nggak ngebolehin kamu keluar. Pokoknya kamu harus
masih ada di rumah. Tapi Ma, aku ada tugas sekolah yang harus diisi. Enggak, pokoknya nggak boleh ya. Kamu nggak boleh pergi dari rumah ini. Ya Allah, ada apa dengan Mama? Ma, emangnya Mama nggak sholat raweh juga? Udah deh, Ma. Masya Allah, anak sekecil itu sudah baik sekali. Dia mau merawat ibunya yang sedang sakit.